Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tata nama senyawa alkena dan alkena. Senyawa alkena dulu ya. Penamaan senyawa alkena ini sebenarnya disesuaikan dengan nama alkananya, tapi dengan mengganti akhiran anak menjadi ena. Rumus umum untuk senyawa alkena yakni CnH2n. Jadi kalau alkana kan rumusnya itu CnH2n plus 2, tapi kalau alkena itu CnH2n. Nah, di mana N ini adalah banyaknya atom C. Kita ambil contoh rumus molekul C2H4 ya. Berarti untuk N-nya adalah 2. Jadi kalau N-nya 2 berarti C-nya 2, H-nya 2N berarti 2 kali 2 4. Namanya etena. Sekarang kalau C-nya 3 berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14 dan seterusnya. Ini deret homolog untuk alkena itu ya. Tinggal ditambah angka 2. Jadi rumus molekul untuk senyawa alkena yang paling sederhana adalah C2H4 dengan nama etena. Namanya tinggal diberi akhiran enak semuanya ya. Etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Berikut adalah langkah-langkah tata nama senyawa alkena yang perlu kalian pahami ya. Yang pertama adalah tentukan rantai C terpanjang pada alkena. Kita fokus terhadap atom C. Nah, yang kedua itu tentukan gugus alkil. Yang ketiga, lakukan penomoran pada senyawa alkena, yakni rantai C terpanjang dengan penomoran dimulai yang paling dekat dengan rantai rangkap. Yang keempat, jika terdapat 2 atau lebih gugus alkil, cukup kalian tulis 1 kali gugus alkil dengan diberi awalan. Jadi kalau misalnya ada 2 ya gugus alkilnya, kita beri nama di. Kemudian kalau 3 gugus alkilnya, kita beri nama tri. Kalau 4 tetra, penta ya. Kalau 5. Kemudian yang kelima, alkil ditulis dengan menurut urutan pada alfabet. Kita ambil contoh, misalnya ada gugus metil dan etil. Kalau secara alfabet itu kan E dibaca lebih dahulu dibandingkan dengan M, maka kita tulis etil terlebih dahulu baru metil ya. Jadi jangan metil dulu baru etil, jangan. Yang keenam, secara singkat penulisan nama alkena seperti ini. Jadi posisi alkil, nama alkil, posisi rangkap, rantai utama. Kita ambil contoh ya. 2 metil 1 butena. Dari mana ini? 2 metil 1 butena. Jadi kita ambil dulu rantai C terpanjangnya. Butena berarti C-nya ada 4. Kemudian 1 butena berarti ikatan rangkap 2 terletak di C nomor 1. Kemudian disebut 2 metil karena ini cabang ya atau gugus metil terletak di C nomor 2. Jadi perhitungannya adalah dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Jangan dari sebelah kanan ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Salah. Jadi untuk ikatan rangkap 2 ini ya harus diberi nomor serendah mungkin, baru diikuti oleh gugus alkil. Kita perhatikan ya di sini metil terletak di C nomor 2. Ikatan rangkap di C nomor 1 ya. Kalau ikatan rangkap di C nomor 1 kita beri nama 1 butena. Kenapa 1 butena? Karena di sini rantai C-nya ada 4. Ini metil terletak di C nomor 2. Sekali lagi jadi namanya adalah 2 metil 1 butena. Kita lihat contoh yang kedua ya. 2, 3 dimetil 1 pentena. Kita lihat rantai C terpanjangnya dulu yang ada ikatan rangkap 2-nya ya, yaitu di C nomor 1 rantai C terpanjang ada 5. Jadi penomorannya dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti ini.
Nah ini metil terletak di C nomor 2. Sini ya, metil. Metil yaitu di C nomor 2 dan 3. Nah, karena di sini metil dan metil, maka kita gabungkan ya menjadi di. Karena metilnya ada 2 ya. Karena metil ini terletak di C nomor 2 dan 3 ya, maka kita beri nama 2, 3 dimetil. 1 pentena. Tadi ya, 1 pentena itu berarti ikatan rangkap di C nomor 1. Nah, karena rantai C terpanjang di sini 5, kita beri nama pentena. Untuk senyawa alkuna. Nah, penamaan senyawa alkuna ini sebenarnya disesuaikan dengan nama alkananya ya, sama. Tapi dengan mengganti akhiran ana menjadi una. Tapi rumus umum senyawa alkuna yakni CnH2n dikurangi 2. N di sini adalah banyaknya atom C. Jadi kalau misalnya C-nya ada 2, hanya berapa? 2 kali 2 dikurangi 2. 2 kali 2 kan 4, dikurangi 2 jadi 2. Jadi rumus molekul dari etuna itu adalah C2H2. Ini rumus molekul senyawa alkuna yang paling sederhana ya. Lalu dilanjutkan dengan C3H4. C3H4 dari mana? Ini ya, jadi N-nya kan 3, jadi C-nya 3. Hanya berapa? 2 kali 3 kan 6. 6 dikurangi 2, 4. Nih, deret homolog untuk alkuna itu dari mulai C2H2 ya, dilanjutkan ini ditambah angka 2 semuanya. C3H4, C4H6 dan seterusnya. Nah, akhiran ana untuk alkana kita ganti dengan akhiran una ya untuk alkuna. Di etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dekuna. Kemudian langkah-langkah yang harus kita pahami dalam menentukan tata nama senyawa alkuna yakni yang pertama, tentukan rantai C terpanjang pada alkuna. Jadi kita fokus terhadap atom C. Lalu yang kedua adalah tentukan gugus alkil. Yang ketiga, kalian lakukan penomoran pada senyawa alkuna, yakni rantai C terpanjang dengan penomoran dimulai dari yang paling dekat rantai rangkap. Nah, yang keempat, jika terdapat 2 atau lebih gugus alkil, cukup kalian tulis 1 kali gugus alkil dengan diberi awalan. Misalnya jika memiliki 2 gugus alkil. Kalau memiliki 3 berarti tri. Kalau memiliki 4 gugus alkil berarti tetra. Kalau memiliki 5 gugus alkil berarti kita beri awalan penta. Jika alkil ditulis dengan menurut urutan pada alfabet, misalnya ada gugus metil dan etil, secara alfabet kan kalian tahu ya bahwa E itu lebih dahulu dibandingkan dengan M, maka ditulis etil terlebih dahulu ya, lalu diikuti oleh metil. Jadi etil lalu metil. Untuk selanjutnya, secara singkat penulisan nama alkuna itu seperti ini. Jadi posisinya alkil, kemudian nama alkil, posisi rangkap, rantai utama yang terakhir. Kita ambil contoh ya. 4 metil 2 pentuna. Seperti ini, pentuna. Pentuna itu kan berarti C-nya ada 5. Ikatan rangkap 3-nya berarti di C nomor 2. Kemudian gugus metil terletak di C nomor 4. Jadi kalau posisinya seperti ini ya, kalian menghitungnya dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini terletak di C nomor 2 dan 3. Jadi harus diambil yang terendah saja. Jadi ikatan rangkap 3 ini kan kelihatannya bisa disebut nomor 2 atau nomor 3. Jadi yang betul itu adalah di C nomor 2. Ya, karena di sini rantai C-nya ada 5, kita beri nama 2 pentuna. Sedangkan gugus metil ini terletak di C nomor 4. Jadi penamanya adalah 4 metil 2 pentuna. Lanjutkan. 3, 4 dimetil 1 pentuna. Sama ya, di sini pentuna itu C-nya ada 5. Kemudian ikatan rangkap 3-nya ada di C nomor 1.
1 ya, 1 2 3 4 5. Nah, kemudian metilnya terletak di C nomor 3 dan 4 ya. Di sini nomor 3 metil, di nomor 4 juga metil. Jadi metilnya ada 2, kita singkat dengan awalan di ya. Jadi 3 4 dimetil 1 pentuna. Seperti itu. Contoh yang berikutnya, 4 etil 4 metil 2 heksuna. Nah, supaya lebih mudah, kalian ambil dulu ini rantai C terpanjang ya, yang ada ikatan rangkapnya heksuna, berarti C-nya ada 6. Ikatan rangkapnya terletak di mana? Di C nomor 2. Jadi perhitungannya dari sebelah kiri. 1 2 3 4 5 6. Jadi angka 2 ya memiliki ikatan rangkap 3. Kemudian etil terletak di C nomor 4. Metil juga terletak di C nomor 4. Jadi penamaan yang betul adalah 4 etil 4 metil 2 heksuna. Jadi jangan dibalik ya. 4 metil 4 etil 2 heksuna. Salah. Jadi harus sesuai dengan urutan di dalam alfabet ya angkanya. Untuk memahami konsep yang telah kalian pelajari tadi, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya ya di buku latihan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.